Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Inspirasi. Selanjutnya kami akan kemudian nanti sama-sama dalam program Subuh Mubarokah hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bersama dalam acara Subuh Mubarokah. Ikuti setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 6:15 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang. Anda bisa bertanya kepada narasumber melalui nomor telepon 812878 atau kirimkan pesan WhatsApp ke 0811 66 66 975. Subuh Mubarokah, tempat Anda menambah wawasan seputar agama Islam. Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali menemani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, Kamis 21 Maret 2019 untuk program Subuh Mubarokah menemani Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk kesempatan kali ini pendengar, kita tentunya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 untuk kesempatan pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada beberapa dosen-dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Yang pertama ada Bapak Firdaus MHI, dosen ilmu falah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Erna Dewita, dosen BPI Konselor. Selamat pagi, Ibu Erna. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir ada Ibu Yayep Natrio, selaku dosen PGMI Bahasa Inggris ya, Ibu. Iya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini di Subuh Mubarokah kita membahas mengenai rumah tangga dan masalahnya ya Pak Firdaus ya. Iya. Oke, baik, kalau berbicara mengenai rumah tangga dan masalahnya, ini pasti banyak sekali problematika dan dinamika di dalamnya ya, Ustadz Firdaus. Nah, ini mungkin boleh dijabarkan atau dijelaskan terlebih dahulu, Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kami amat sangat bahagia di studio penuh dengan rahmat, ruangan yang sangat istimewa, tentu semuanya dengan kekayaan Allah yang tak terhingga. Lalu kita dipertemukan dengan rahmatnya yang bernama udara ya, O2 ya, segar sekali kita bisa bernapas. Sekiranya O2 ini mogok, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Alhamdulillah, segala puji amat tinggi untuk Engkau ya Allah. Pada kesempatan ini materi kita akan rumah tangga dan masalahnya. Rumah tangga terbentuk disebabkan ada pernikahan tentunya laki-laki dengan perempuan ya, karena itu yang masuk akal. Dengan ijab kabul, dengan rukun dan syaratnya, maka terjadilah hubungan suami istri dalam rumah tangga yang sedemikian rupa, penuh ibadah, hari demi hari itu bernilai ibadah. Satu yang bergabung ya dalam satu rumah tangga, maksudnya suami dan istri, tapi terbentuk keluarga besar, ada mertua, ipar, bisan, antara kampung satu dengan kampung lain, jadi membentuk keluarga, dua keluarga besar disatukan. Tujuan berumah tangga adalah membentuk rumah tangga yang utuh, bahagia ya, disebut juga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini juga digambarkan dalam firman Allah surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21.
Nah, terjemahan ayat ini sering ditulis dalam surat undangan pesta pernikahan. Itu lebih bagus ya ditulis terjemahnya. Kalau ditulis pula ayatnya, jangan-jangan nanti penjagaan kartu undangan itu tidak terjaga dengan baik karena ada bertulisan firman Allah. Jadi pendapat yang kuat itu kalaupun dibuat cukup terjemahnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Pendengar yang saya hormati, betapa nikmatnya apabila terwujudnya rumah tangga yang diinginkan, pertemuan suami istri, keluarga besar, komunikasi, pelajaran demi pelajaran itu selalu bertambah. Mulai proses pernikahan dengan izin Allah, istri hamil, bagaimana pula perjuangan waktu itu, melahirkan sampai sekian jam merasa sakit menjelang anak lahir, darah keluar mungkin itu termasuk bagian terbanyak di antara darah-darah yang ada Misalnya kalau luka apabila cepat diatasi tapi kalau melahirkan darahnya termasuk banyak. Waktu menyusui dia sakit, bisa sakit macam-macam, masuk angin, step, banyak sekali lah. Waktu dia anak-anak remaja, perilakunya sangat bervariasi. Kadang-kadang bisa saja ayah juga punya perilaku setelah istri hamil, ada-ada saja bawaan, atau waktu istri hamil ada-ada pula bawaan. Kadang-kadang tidak disukai satu pihak, tapi itulah yang harus dihadapi jika terjadi perbedaan-perbedaan atau bawaan-bawaan. Nah, karena rumah tangga diikat dengan syahadat, dengan ijab kabul, itu di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala dan diselimuti doa restu bagi masyarakat luas, sanak saudara, maka rumah tangga itu dari awal sampai akhir itu penuh dengan ibadah. Maka suami yang bekerja sedemikian rupa, jangan itu dijadikan beban keterpaksaan, tapi itu adalah meraih pahala yang luar biasa. Begitu pula istri yang idealnya itu kan konsep utamanya kan banyak di rumah, kerja di rumah tidak habis-habisnya. Tahu-tahu orang bertanya kepada suami, apa kerja istrimu? Dia nganggur, padahal di rumah kerja tidak habis-habis. Itu kan suatu ketidakadilan yang dipublikasikan. Itu tidak boleh. Jadi pekerjaan itu baik dia di lapangan ataupun di rumah, suami akan tenang bekerja di luar apabila istri menjaga aktivitasnya pula di rumah. Tapi ini bukan suatu harga mati, istri harus di rumah. Silakan saja berkiprah di luar, yang penting ada kesepakatan satu sama lain, semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu apa masalah? Banyak sekali. Kalau zaman Siti Nurbaya tentu ada masalah. Kalau zaman now, zaman sekarang tentu masalahnya luar biasa. Masalah dijadikan media sosial istri kedua bagi suami. Dia asik dengan media sosial. Kadangkala begitu pula bagi istri. Nah, siasatilah penuh syukur apa yang dimiliki. Tatkala berkomunikasi suami istri, tinggalkan semua kegiatan, jangan main HP, sehingga dia betul-betul dilayani. Jadi peduli. Dan harus diingat, rumah tangga
jangan sampai menjadi tangga-tangga. Ini meminjam bahasa Profesor Bustanuddin Agus, dosen teladan ya di Muhammadiyah, dan pernah dia jadi rektor, sekarang sudah meninggal. Tapi kalau dibaca tulisannya sangat kuat untuk membentuk karakter si pembaca. Jadi jangan sampai rumah tangga jadi tangga-tangga. Ini bukan bahasa Minang ya, tangga-tangga. Jadi jangan sampai berserakan. Kalau tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi bahasa yang ramah, itu kan sudah rusak. Dan ingat pula hadis Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Jadi pertemuan suami istri itu menyenangkan, komunikasi, berbagi ilmu. Suami disebut pakaian dari istri, istri pun pakaian dari suami. Jadi kalau pakaian itu kan saling menutupi, saling melengkapi, saling melindungi. Tapi Buya Hamka tidak menutup ya dalam maksud itu, keduanya saling menyenangi itu, termasuk masalah syahwat itu. Jadi pakaian disebut. Jadi pakailah untuk syahwat yang sudah disediakan berupa pakaian dalam tanda petik, jangan direntalkan atau mencari lahan yang direntalkan itu. Itu menjadi rusak. Lalu ini sekedar contoh bagaimana supaya di rumah tangga itu ada kehangatan. Sebagai penutup dari pengantar ini untuk pendengar semua, satu ketika Rasulullah hendak pulang, jauh sebenarnya rumah, maka diutus seseorang melapor kepada istrinya Aisyah, sampaikan kepada Aisyah, sebentar lagi saya sampai di rumah. Terus Aisyah paham dengan pesan ini. Ya, diperkirakanlah 1 jam menjelang Rasul pulang, dia berbenah diri. Pahamlah kita kan disebut berbenah diri itu. Ya, tak lama kemudian Aisyah tampil sangat menawan, rumah sudah ditata sesuai dengan fasilitas yang ada, dalam keadaan segar, tampil cantik, itu, anggun. Kiranya memang Rasulullah datang. Sebenarnya secara fisik Rasulullah lelah, jauh perjalanan, tapi melihat sambutan Aisyah hangat, tentu ini menjadi obat. Apa maknanya? Rasulullah kalau dia sampai di rumah, tidak inginlah dia istrinya dalam keadaan centang perenang. Mungkin kalau pas sekarang mungkin masih bau bawang, bau daun kunyit misalnya ya. Tapi diberitahu supaya ada pembenahan. Karena Rasulullah kan tidak pakai WhatsApp waktu itu, jadi memang harus dipesan langsung. Idealnya rumah tangga sekarang tentu di samping banyak masalah, dan masalah bisa juga diselesaikan, tapi jadikan pula lah masalah itu sebagai perjuangan, medan ibadah, hadapi dengan kebersamaan. Yang penting komunikasi dibangun seelok mungkin. Saya rasa ini pendengar, doa kami di studio, semoga pendengar kami yang dalam perjalanan, yang sedang dirawat, atau lagi ada masalah kebahagiaan, mudah-mudahan tambah bahagia. Kalau sekiranya ada yang rumit, yakinlah dalam kesulitan ada kemudahan. Berbanyak maaf, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus atas penjabaran.